Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cacan Beta. Oke teman-teman, pagi hari ini saya lagi lihat 3 kolam ya Yellow FCCP. Dan saya lagi perhatiin ternyata ada sebagian yang sudah bermutasi teman-teman, walaupun umurnya masih minim 1 bulan up. Nah di sini akan kita bahas proses agar bisa mempercepat mutasi untuk Yellow FCCP. Ada beberapa poin yang mesti kita pahami dan kita pelajari teman-teman. Jangan kemana-mana, tetap di channel Cacan Beta. Oke Beta Lovers Indonesia, di video kali ini kita akan bahas cara agar bisa mempercepat mutasi untuk Yellow FCCP sendiri ya. Ada beberapa poin yang mesti kita harus pahami dan kita harus pelajari teman-teman. Simple aja ya, kalau dari saya simple aja untuk proses mutasi ini, mempercepat atau meminimalisir untuk reject atau selo ya dari serian Yellow FCCP ini teman-teman. Nah di sini saya ada 3 kolam ya teman-teman, 1, 2, 3. Nah ini beda-beda indukannya ya. Nah nanti mungkin kedepannya kalau ini memang besar dan hasilnya baik, ini mungkin akan saya crossing ya antara kolam-kolam ini, dan ada beberapa juga yang akan di breeding agar bisa menghasilkan kualitas-kualitas Yellow FCCP yang memang disukai dan diminati oleh para penghobi atau seller-seller saya teman-teman. Nah di sini memang saya akan memaksimalkan juga stok inventory yang ada di farm saya ini ya teman-teman, agar bisa menyalurkan atau persediaan yang di sini cukup untuk para buyer saya ya teman-teman. Nah di sini lumayan lah untuk stok. Alhamdulillah kita masih bisa menjaga stok, dan ada beberapa petani-petani saya memang yang saya bina atau saya jalin kerjasama untuk rekanan saya agar bisa breeding juga untuk Yellow FCCP ya teman-teman. Jadi untuk inventory stok bagi teman-teman yang mau order juga, insya Allah dalam beberapa bulan sekarang sampai ke depan juga insya Allah aman ya stoknya teman-teman. Nah balik lagi kita ke poin yang utama ya teman-teman, cara proses agar kita bisa meminimalisir reject dan mempercepat mutasi untuk serian Yellow FCCP sangat gampang teman-teman. Ada beberapa poin yang harus kita ketahui. Yang pertama itu adalah kolam-kolam ini mesti harus terkena sinar matahari langsung teman-teman. Nah jadi memang ini kita lihat ya, ini kan skala rumahan farm saya. Jadi sebagian saya tutup ya, sebagian dari ujung kolam ini memang saya tutup, tapi akan terkena sinar matahari pagi teman-teman, langsung terkena sinar matahari pagi. Kalau hujan memang tidak terkena langsung teman-teman, karena takutnya nanti air hujan berpengaruh untuk kolam ini sehingga kolam ini akan berubah suhu dan terjadinya penyakit ya di satu kolam ini. Nah, jadi saya antisipasi, jadi saya pasang setengah perlindungan ini ya, naungan ini, agar bisa turun hujan ini tidak turun langsung ke kolam, dan sinar matahari pagi ini langsung dapat menyinari kolam-kolam ini. Kenapa sinar matahari langsung itu bisa berpengaruh untuk ikan? Ya yang pertama kan memang seluruh makhluk hidup di dunia ini memang perlu sinar matahari teman-teman, karena sinar matahari itu sangat baik untuk kehidupan kita teman-teman. Nah jika kita tidak terkena sinar matahari, kita akan terkena penyakit. Begitupun juga ikan cupang teman-teman. Nah pengaruh sinar matahari ini sangat bagus ya untuk mempercepat proses mutasi pada ikan cupang kita teman-teman. Bedakan antara yang di kolam indoor dengan kolam outdoor yang terkena sinar matahari. Proses perbandingannya ini yang lebih cepat bermutasi adalah dari sinar matahari langsung teman-teman. Oke, itu yang poin yang pertama yang harus kita ingat ya. Dan yang kedua adalah
harus kita ketapangi semaksimal mungkin. Nah ini beberapa kolam saya ini memang ketapangnya sedikit pekat. Nah ini proses pencampurannya sih tergantung dari teman-teman yang memang dari olahan ketapang langsung bisa, kemudian dari ekstrak juga bisa, pola pengendapannya langsung dari ke kolam ini bisa, atau dibantu dengan pengendapan di tempat lain juga bisa teman-teman, tergantung dari breeder masing-masing ya. Nah yang kedua adalah memang ketapang ini sangat berpengaruh untuk proses mutasi, karena kenapa? Di dalam daun ketapang itu ada zat tanin yang bisa mempengaruhi proses perubahan warna pada cupang teman-teman. Nah zat inilah yang akan kita gunakan untuk memaksimalkan mutasi pada cupang, sehingga cupang ini sehat dan tentu ikan ini akan terawat juga teman-teman. Jika teman-teman bandingkan antara air yang tidak diberi ketapang dengan air yang diberi ketapang itu, teman-teman boleh riset juga lebih cepat yang mana bermutasinya. Kalau saya sih lebih cepat yang bermutasi menggunakan ketapang. Tidak hanya di kolam, di breeding saya juga ada ketapangnya, kemudian di botol, kemudian ada di soliter saya juga pun seluruhnya pakai ketapang. Nah jadi ketapang di sini saya memang kunci dari perawatan ikan teman-teman. Jadi saya selalu stok ketapang dan saya selalu mengolah sendiri, karena proses pengolahan itu yang saya sukai daripada saya beli langsung ke toko ataupun teman-teman yang menjual ketapang. Oke, yang ketiga adalah pakan. Menurut saya pakan adalah pakan yang paling bagus untuk mempercepat proses mutasi adalah kutu air ya. Setiap breeder masih beda ya teman-teman. Ada yang cacing sutra, kemudian ada yang cacing darah, proses mutasinya lebih cepat. Nah kalau saya untuk ngejar proses mutasi di umur 1 bulan itu hanya menggunakan kutu air teman-teman. Nah, jadi kalau memang kutu airnya kosong dari alam ataupun kita kita cari di beberapa tempat di sekitar kita, berarti saya harus membeli kutu air, dan itu harus saya dapatkan kutu air untuk burayak-burayak saya. Nah nanti saya akan lanjutkan dengan jentik ya teman-teman, karena jentik dan kutu air itu memang sangat bagus ya buat proses mutasi dan menyehatkan ikan, menurut saya dua itu. Nah, jadi di sini pakan juga harus diperhatiin agar tidak terjadi banyak basegel bahkan silo ya. Jadi kutu air terbukti memang banyak protein yang membuat ikan ini cepat bermutasi teman-teman. Dan yang terakhir adalah indukan ya, pakailah indukan yang berkualitas. Saya rekomendasikan teman-teman selalu pakai indukan yang berkualitas. Gak usah yang muluk-muluk teman-teman, settingannya gak usah yang cakep-cakep, cukup tahu jelas aja line-nya, kemudian teman-teman breeding, dan mesti tahu juga teman-teman beli di mana dan asalnya dari mana. Takutnya nanti hasil dari silangan apa, ketemunya apa, kok keluarnya bukan yellow FCCP, malah keluarnya yang beda jenis teman-teman. Nah jadi keempat poin ini yang mesti kita harus pahami teman-teman ya. Yang pertama tadi adalah kita harus kolam kita harus terkena sinar matahari langsung ya teman-teman. Itu di pagi hari atau sore hari terserah ya teman-teman, tergantung dari settingan farmnya teman-teman. Yang kedua adalah air ketapang, karena air ketapang itu memang berpengaruh untuk mengubah atau mempercepat proses mutasi pada ikan cupang kita. Yang ketiga adalah pola makan kita ya, makan yang baik adalah makan yang memang makanan hidup ya teman-teman, itu kutu air dan jentik. Dan yang ketiga adalah asal usul genetiknya. Nah 4 poin ini harus kita ketahui dan harus kita pegang kuncinya teman-teman. Oke, bagi teman-teman yang ingin berkomentar silahkan ketik komentar, nanti akan saya respon. Dan jangan lupa follow akun Instagram saya Spesialis Silo Indonesia maupun Cacan Beta. Nah di sana banyak boleh nanya-nanya tentang ikan, boleh teman nanya-nanya juga tentang seputaran yellow atau yang WS ya teman-teman. Nah jadi di sini tidak hanya menjual dan kita akan sharing bareng ya.
Nah, jadi teman-teman, semoga video ini bermanfaat dan pembelajaran ini kita belajar bersama ya teman-teman, dan bukan ingin saya menggurui teman-teman yang lebih paham, hanya sekedar sharing dari pengalaman yang pernah saya dapat ya teman-teman. Oke, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Cupang Indonesia.